Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Puji dan syukur senantiasa kita aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa TV-ku yang dirahmati oleh Allah, sore hari ini kami kembali menjumpai Anda dalam program kesayangan kita bersama Ulama Menyapa. Sore hari ini kita akan membahas tema mengenai urgensi menenangkan umat dari meluasnya virus corona. Virus corona atau COVID-19 telah ditetapkan sebagai bencana nasional. 117 orang tercatat telah positif terinfeksi virus corona. 8 diantaranya sudah meninggal dunia. Masyarakat mulai panik dan bahkan mulai dibuat khawatir dengan fenomena ini. Lalu bagaimana para ulama memberikan pandangan dan juga tanggapan terkait virus corona ini? Pada sore hari ini akan kita bahas bersama dengan 3 narasumber kita yang sudah hadir di studio. Ada Dr. Andes Kiai Haji Muhyiddin MAG, beliau merupakan Sekretaris Pelaksana Pengelola Masjid Agung Jawa Tengah, sekaligus sebagai Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Tengah. Assalamualaikum Pak Kiai Muhyiddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih Pak Yai? Alhamdulillah. Terima kasih Pak Yai bisa rawuh di Ulama Menyapa. Kemudian ada Insinyur Kiai Haji Hamad Maksum Al-Hafidh, beliau merupakan Ketua Badan Pengelola Yayasan Masjid Agung Semarang Kauman. Assalamualaikum Pak Yai Hamad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat nggih? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa rawuh di Ulama Menyapa. Dan juga ada Dr. Kiai Haji Multazam Ahmad MA. Beliau merupakan Ketua Takmir Masjid Raya Baitur Rahman Jawa Tengah Semarang. Assalamualaikum Pak Multazam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tiga-tiganya narasumber kita yang luar biasa hari ini sudah rawuh di Ulama Menyapa untuk membahas tema tentang urgensi menenangkan umat di tengah meluasnya virus corona. Pak Kiai Muhyiddin, saat ini kan memang sangat marak sekali dibicarakan di mana-mana, bahkan masyarakat sudah mulai panik dan khawatir gitu. Menurut panjenengan sebenarnya ini fenomena apa Pak Kiai Muhyiddin? Monggo. Ya, fenomena, kalau saya memandang virus corona yang sudah dideklarasikan oleh WHO, Organisasi Kesehatan Dunia itu sebagai pandemi, sebagai musibah yang sudah mendunia ini ya, ancaman global. Iya. Maka ini bagian dari takdir Allah yang bagaimanapun kalau takdir lalu menjadi realita ya kita harus hadapi, hadapi dengan cara yang betul, dengan cara yang baik. Saya kira ada 2 cara menghadapinya. Itu pertama mengikuti protokol kesehatan yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua kita melaksanakan ajaran agama kita bagaimana kalau menghadapi bala dan musibah benar ini. Itu nanti insya Allah akan kita terangkan bersama lah. Saya, Gus Hamad, sama Pak Kiai Multazam Ad-Duktur. Ya. Ini ketiganya kebetulan adalah merupakan takmir masjid atau badan pengelola masjid ya Pak Yai, yang juga kalau masjid itu kan menjadi salah satu sentra ataupun tempat untuk berkumpulnya orang banyak, seperti misalnya kegiatan keagamaan, sholat berjamaah, pengajian. Nah ini tentu juga menjadi salah satu fokus begitu nggih Gus Hamad. Kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh masjid-masjid ini untuk juga dalam rangka menghadapi virus corona ini? Ya, kalau di Masjid Agung Semarang, saya kira kita ada langkah-langkah, baik itu langkah real maupun langkah spiritual. Ya. Yang spiritual kita selalu setiap maghrib kita adakan doa, dan juga Jum'ah kita ada kunut nazilah. Jadi kita tetap berdoa supaya virus ini segera bisa berakhir dan tidak menyebar luas, terutama di Indonesia. Nah, langkah-langkah realnya kita hari ini tadi kita adakan penyemprotan di untuk disinfektan masjid, ya Pak ya? Disinfektan di seluruh bagian masjid ya. Semua sudut kita bersihkan. Dan kita harus menghadapi masalah ini supaya tenang, tentunya ya. Jangan panik tenang. Karena sudah demikian banyaknya yang mengkhawatirkan. Betul. Nah dari masjid jangan sampai ikut panik. Kalau kita
selalu menyampaikan virus corona ini sebenarnya kalau dari sisi dampak untuk orang kena lalu meninggal itu jauh lebih kecil dibanding yang lainnya, yang sudah pernah merebak sebelumnya. Ada virus SARS, itu tingkat kematiannya 12-13%. Lalu itu 2002. 2012 ada virus MERS. Itu tingkat kematian lebih tinggi lagi, 30%. Sedangkan corona ini hanya 2-3%. Tapi kenapa ributnya sampai sedemikian luasnya? Karena adanya medsos yang dulu 2002-2012 belum sebesar ini. Artinya berarti kita juga perlu melakukan pengendalian lewat medsos harus juga, sosialisasi begitu ya? kepada masyarakat. Pak Kiai Multazam, kalau di Masjid Raya Baitur Rahman sendiri bagaimana nih Ki? Sebelum kita lebih jauh untuk menyampaikan di dalam hal corona, memang kita pahami masyarakat ya Indonesia khususnya dan juga di Jawa Tengah dimanapun berada sekarang ini terjadi sebuah kebingungan, sebuah kekhawatiran, sebuah kepanikan yang luar biasa dari berbagai aspek keagamaan misalnya. Ini ada sebuah opini-opini yang luar biasa sehingga membuat suatu kepanikan masyarakat. Satu contoh, lagi masjid ini Jumatan atau tidak misalnya. Ini boleh jamaah gitu, dan lain sebagainya ini. Jadi saya pikir ini tidak perlu selalu berlebihan ya untuk seperti ini. Tadi Kiai Muhyiddin sudah menyampaikan ini sebuah takdir dari Allah. Bagaimana sebagai seorang beriman itu kita harus betul menguatkan diri. Cobaan harus kita sabar dan lain sebagainya. Sehingga sekarang ini menjadi sebuah kepanikan yang luar biasa di mana-mana ya, sampai sekolah-sekolah diliburkan. Ini dalam rangka preventif sebenarnya. Jadi ini baik juga pemerintah seperti ini tidak ambil risiko karena ini merupakan satu langkah preventif, ikhtiar kita gitu loh. Ikhtiar kita supaya jangan sampai terjadi itu ya. Tetapi apapun bentuknya ini adalah takdir Allah tadi yang disampaikan oleh Kiai Muhyiddin itu betul ya. Tapi kita sebagai seorang beriman jangan berlebihan lah. Kita tetap aktivitas biasa, normal saja ya. Namun dalam batas-batas yang aman begitu ya, Pak? Iya, kita tetap harus waspada, itu penting. Misalnya seperti tadi juga ada ikhtiar kita termasuk membersihkan seperti yang di Masjid Kauman, jadi karpet-karpet kita bersihkan, kita gulung malah. Nah, terus lantai kita juga kita bersihkan dan lain sebagainya itu. Ini dalam rangka preventif untuk pencegahan. Artinya pemirsa saat ini seluruh elemen sebenarnya sedang melakukan tindakan-tindakan untuk melakukan hal yang terbaik gitu ya Pak ya dalam rangka menghadapi virus corona ini. Baik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali tetap bersama kami dalam Ulama Menyapa.